Selamat siang para pemirsa channel Kompetensi Hidup, bertemu lagi kita dalam acara podcast, dan hari ini agak khusus, dan memang khusus karena ini dilakukan di Yogyakarta. Saya bertemu dengan sahabat lama saya, yaitu Dr. Cahyo. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Dan itu saya panggil sebagai Mas Cahyo karena memang biasanya seperti itu. Betul-betul ini adalah teman dari sejak awal kuliah di kedokteran. Tetapi hari ini kita bertemu dari sebuah perpisahan yang panjang untuk meresensi sesuatu yang bagi saya begitu menarik, karena beliau ini adalah seorang penulis yang produktif. Yang nanti akan kita bahas adalah tentang bukunya yang berjudulkan Menyatukan Diri yang Terpecah Belah. Bagi saya ini sangat menarik karena buku ini memadukan berbagai aspek yang menarik sekali, dan lebih unik lagi bahwa pelakunya adalah, penulisnya itu adalah seorang dokter. Maka karena dia teman saya perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang bukunya, meskipun penjelasan lebih lanjut adalah membacanya sendiri, tetapi dari konten yang ada itu nanti akan kita eksplor sisi-sisi yang ingin dikemukakannya. Karena membaca buku, sudah saya juga membacanya, tetapi bertemu langsung dengan penulis itu akan mendekatkan kita kepada konsep yang dibawa oleh penulisnya. Itulah yang menarik hari ini sebetulnya. Dan saya ditemani anak saya sendiri, Fadrina Az-Zahra, kita panggil Nana, yang sedang menempuh pendidikan psikologi. Nanti akan bertanya dari aspek psikologinya, mungkin saya dari aspek filosofinya. Kira-kira setuju gak Mas Cahyo? Sip. Oke. Sip, kita diskusi. Sekarang Nana mulai dulu. Oke, jadi Om Cahyo dengan Papa dikenal bagaimana? Ya. Baik, pertama-tama saya terima kasih dulu ini ada kedatangan tamu terhormat nih. Dari Papua. Jauh banget, terima kasih sudah datang ke rumah beserta 3 putrinya. Terima kasih sudah menerima gitu. Satu cowok. Iya. Kita sharing aja, diskusi. Jadi Mas Beni dengan saya itu sejak bangku kuliah di FK ya. Tapi sebenarnya beliau ini kan juga SMA 3 Mas. Sama, cuman mungkin saya ini termasuk orang yang kuper sehingga tidak menoleh kanan kiri. Dua-duanya. Oh, dua-duanya, oke. Jadi tidak saling kenal, tapi sebenarnya satu SMA. Nah setelah itu baru ketemu di Fakultas Kedokteran. Nah kebetulan di penyakit dalam pun, walaupun satu angkatan, pas Mas Bin ini adik kelas. Jadi ya nyambung berteman. Sebenarnya dulu SMA 3 itu apa yang kakak kelas. Makanya nggak ketemu. Terus yang di penyakit dalam beliau lompat jadi kakak kelas. Ya, masuk duluan gitu. Oh iya. Masuk duluan. Jadi hubungannya kakak kelas sama adik kelas, terus kenalannya kapan? Kenalannya di Fakultas Kedokteran semester 1. Ya kan ketemu terus. Kan kalau kuliah ketemu, walaupun ya tidak intens ngobrol lah, tapi kan satu angkatan. Oh, oke. Terus ini baru ngobrol lagi setelah bertahun-tahun atau? Oh enggak, kemarin waktu pernikahan putri beliau kan bersama teman-teman kita datang. Iya. Ada sih proyek-proyek yang terkait. Reuni juga sering ketemu. Terus WA-WA-an juga. Oke. Cuman bahwa kita sama-sama Cooper itu baru sekarang. Oke ya. Ternyata Cooper itu menyatukan visinya gitu, hobinya, kesukaannya. Mungkin kita model-model introvert ya. Iya. Orang introvert itu ya kayak gini lah. Ya. Hobinya mungkin duduk di kamar merenung, berpikir, ya seperti itulah. Bersatu dalam Cooper ya. Nah, terus ini pertanyaan orang awam ya Om ya. Jadi SPPD KGEH ini bergerak di bidang apa? Ya, itu bidang pencernaan. Ya, jadi urusan-urusannya dengan gangguan pencernaan lah. GERD, sakit MA,
dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa tertarik? Ya karena passionnya di situ. Oh. Kemudian kita mendahului dulu dengan training-training yang berkaitan dengan keterampilan pencernaan, sehingga ketika dibuka sekolahan di UGM sini, ya sudah langsung terusin saja. Dari pencernaan Ya. ke filsafat dan sedikit psikologi, bagaimana itu Om? Hobi aja. Karena kan seperti Mas Beni sampaikan ya, orang hidup itu kan mencari gitu. Jadi saya ingat seorang bijak itu bilang begini, hidup itu sebuah perjalanan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan paling mendasar. Siapakah aku? Apakah tujuan hidupku? Apa makna hidupku? Dan sebagai orang hidup pasti banyak kesulitan dan penderitaan. Nah, apa makna semua? Nah, itu mencari. Ketika goalnya kita sudah mendapat, itu seperti kita menentukan sebuah tujuan mau kemana, kita tinggal berjalan aja melangkah. Tidak noleh kanan, tidak kiri. Tapi ketika nggak ada goal kan bingung kita. Ngapain sih? Ini bukan. Jangan-jangan nanti kita meletakkan pada sesuatu kayak apa ya, meletakkan tangga yang salah. Tuh. Kita meletakkan ke sana naik, oh ternyata bukan, ini turun lagi. Kira-kira begitu. Oh. Jadi jawabannya kan perlu filsafat ya kalau menurut saya ya, karena filsafat itu kan ya mencintai kebijaksanaan hidup. Kira-kira begitu. Dari mana Om mendapat pemahaman bahwa ini jadi penting gitu? Karena kan nggak semua orang menganggap itu penting ya. Kebetulan saya kan suka membaca ya. Jadi ya saya membaca ilmu kedokteran tapi kok tidak menjawab ya. Kedokteran itu memberi jawaban secara fisik gitu. Nah, kedokteran itu kita belajar menemukan tool ya, alat. Saya belajar USG, belajar endoskopi, itu tool. Tapi kan man behind the gun-nya, itu kan butuh sesuatu ya, itu disediakan oleh ya salah satunya tentang pemikiran filosofis, sehingga bagaimana kita menggunakan tool itu dengan sebaik-baiknya. Awalnya apa yang menginspirasi untuk? Awalnya karena menghadapi pasien. Pasien yang menderita. Lalu kami sebagai dokter ngobati. Oke, dia baik sebentar, sakit lagi. Baik sebentar, sakit lagi. Nah, dalam proses ini pasien yang sakit ketika jawabannya hanya medis, maka segala persoalannya nggak pernah selesai. Karena jawaban yang tuntas itu kalau untuk orang sakit itu namanya finding meaning, menemukan makna. Sehingga pada akhirnya dia menyadari bahwa pain and suffering itu bukan hambatan, tapi jalan. Bukan kutuk, tapi berkat. Bukan hambatan, tapi peluang. Nah, seperti itu. Sehingga kan saya juga ingin membantu pasien untuk mengubah cara pandang gitu loh. Bahwa sakitku itu menjadi berkah gitu. Nah, kira-kira begitu. Tapi kan saya nggak punya waktu selalu untuk menjelaskan, sehingga ya saya mencoba saya tuangkan dalam buku, monggo dibaca saja gitu kira-kira. Jadi long term juga ya Om ya? Oh, long term dah. Puluhan tahun. Puluhan tahun. Lalu ini kita masuk ke buku yang berjudul Menyatukan Diri yang Terpecah Belah. Dari judul dulu Om, kenapa judulnya begini? Ya gini, jadi seorang psikiater namanya Eric Kessel itu mendefinisikan suffering atau penderitaan sebagai disintegritas body, mind, spirit. Kalau orang kena cancer, yang sakit kan bukan badannya, tapi psikologinya juga nggak karuan tuh. Tergantung, sedih, takut, kemudian takut mati, putus asa. Nah, itu kalau digambarkan itu seperti bejana, dia jatuh pecah. Itulah maka dia berantakan semua tuh, mind, body, spiritnya itu disintegrasi. Pertanyaannya adalah bagaimana menyatukan gitu.
Oh. Medis tidak akan bisa menyatukan. Medis itu hanya mengambil pecahan saja, 2 pecahan disambung. Tidak. Psikologi, ya dia membuat ya penerimaan diri, tapi belum juga selesai. Nah, menyatukan diri itu harus dimulai dari dengan kekuatan diri yang ada di dalam, ya namanya spiritual power, ya. Jadi yang bisa memiliki kekuatan itu hanya spiritual. Nah, seorang penulis mengatakan gini, ketika sakit, heal the soul first, sembuhkan rohaninya, and then mind and body will follow. Contoh misalnya, seorang yang sakit, hampir mati, tapi dia bisa memahami makna hidupnya. Oh, makna hidupku itu bukan di dunia, misalnya sebagai seorang beriman, ya. Hidupku itu kan sebenarnya untuk Tuhan, untuk kehidupan selanjutnya. Sehingga dia bisa membawa beban kesakitannya, ketakutan hampir mati itu menjadi ringan gitu. Atau mungkin kalau di dalam bidang filsafat mungkin Sokrates, ya. Sokrates itu kan karena mempertahankan kebenaran, dia ditangkap, dihukum mati. Dia bisa lari, tapi dia tidak mau. Dia memilih mempertahankan prinsip sekalipun harus mati. Artinya apa? Kematian buat dia bukan sesuatu yang menakutkan. Gitu. Nah, itulah artinya menyatukan diri yang terpecah belah itu seperti Sokrates gitu. Contohnya gitu. Oh, jadi makna terpecah belah itu ketika sakit menderita. Ketika sakit dan menderita. Orang kena cancer, kan badannya sakit semua, perdarahan. Psikologinya kan sudah nggak karuan tuh, putus asa, sedih, no hope. Terus spiritualnya gitu, mungkin ada yang nggak percaya pada Tuhan, hidup ini tanpa makna, why God misalnya gitu. Itu kan pertanyaan spiritual. Nah, itulah pecah semua. Sehingga kan kok putus asa, aku mati saja. Tapi kan mati dalam keputusasaan. Tapi ketika dia memperoleh kekuatan spiritualitas, healing dimulai gitu. Healing, penyembuhan itu bukan penyembuhan dalam arti fisiknya sembuh, tidak. Karena rohaninya sembuh, dia berani menghadapi sakitnya. Kalau perlu malah tersenyum. Ada yang mengatakan terima kasih Tuhan, melalui sakitku, aku malah merasa lebih nyaman gitu. Bukan nyaman dalam arti bebas rasa sakit, tidak. Tapi karena innernya itu tidak terganggu lagi gitu. Oh, jadi tujuan akhirnya itu bukan nggak cancer, tapi bagaimana cancer itu? Cancer tetap ada. Nah, itu filosofi Stoa kan. Sesuatu yang nggak bisa diubah, cancer. Berarti kita harus menerima dengan penuh keberanian. Sesuatu yang ada dalam genggaman kita itu harus kita perjuangkan sehingga sesuatu yang di luar diri kita yaitu cancer tidak mengganggu saya lagi walaupun dia ada di dalam. Jadi saya tidak tergantung pada peristiwa negatif. Tapi apa yang membuat setuju dengan konsep ini? Itu menurut saya itu kebenaran, ya. Jadi orang hidup kan mencari kebenaran. Dan kebenaran itu dihidupi. Kita bisa melihat betapa hebatnya sekarang filosofi Stoa yang memang dibutuhkan. Mungkin dari kan pernah baca filosofi teras, ya. Itu cetakannya sudah 50 gitu. 50 cetakan. Berarti apa? Banyak orang membutuhkan saat ini gitu ketika hidup dalam keterpurukan. Karena diajak bagaimana hidup tenang dalam suasana yang tidak nyaman. Itu kan yang diajarkan Stoa begitu. Tapi untuk punya kesadaran bahwa itu penting, itu kan pasti melalui proses. Misalnya tentu itu dimulai dari pribadi, ya. Misalnya gini, saya kehilangan istri. Kan ini cerita nih Mas Beni. Istri saya itu sehat-sehat saja. Tiba-tiba dia seorang dokter, nggak memberikan keluhan, hanya keluhan ringan, tetapi tahu-tahu sudah stadium 4 gitu. Dan sebagai dokter saya tahu mungkin
tinggal berapa bulan, walaupun semua pengobatan sudah kita jalani. Pada saat yang sama COVID yang luar biasa, sudah banyak orang meninggal karena COVID. Kebetulan anak saya 2 itu dokter, baru residensi, namanya residen kan bekerja tanpa batas waktu. Artinya saya, kedua anak saya yang sedang berduka, semua terancam semua kan dengan COVID. Padahal kami sebagai dokter kan tidak boleh mundur, malah harus maju. Itu kan ketakutan. Ya, yang ketiga, saya dari tempat di Palembang, lalu pindah ke Jogja kan, ya namanya dokter kan mulai dari nol lagi. Padahal dari segi finansial saya harus membiayai anak-anak. Jadi saya menjadi tulang punggung karena istri sudah nggak ada. Itu pukulan kan, 3 pukulan buat saya. Tidak lama itu saya kena serangan jantung misalnya gitu. Saya harus di stand dan sebagainya. Jadi akumulasi itu membuat saya menyadari dengan pertanyaan tadi, siapa aku, apa tujuan, apa makna penderitaan. Kan berarti saya harus mencari, saya harus membuat sistem defense, jangan sampai saya jatuh terpecah belah, kayak bejana yang jatuh kan, berarti saya harus membentengi, berarti saya harus mengambil sikap bagaimana justru melalui kesulitan ini, saya tidak mengutuk, tapi saya syukuri ini sebagai jalan untuk memperkuat diri gitu. Nah, makanya buku itu sebenarnya saya tuangkan sebagai apa ya namanya pencarian, baik itu secara sains, secara psikologi, secara filosofi, secara teologi, secara medis, saya satukan. Nah, kira-kira seperti itu. Saya kan begini pikirannya, bahwa kepergian istri, COVID, menurut filosofi Stoa, itu kan tidak bisa saya ubah. Karena segala sesuatu yang di luar diri kita, itu kita hanya bisa belajar menerima. Betul ya? Terus yang kedua, segala sesuatu yang milik saya, itu yang harus saya perjuangkan. Cara pandang saya, iman rohani saya, sikap saya, perilaku saya, itu yang harus saya fight. Nah, ketika istri saya sakit, saya kan pindah sini Mas Beni. Saya melayani istri saya. Pokoknya saya nggak pernah pergi lah, pokoknya tak sendiri gitu loh. Dalam diri saya yang tak tanamkan gini. Saat ini sebenarnya saya sedang belajar. Belajar untuk melatih kesabaran. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Bukankah ini suatu cobaan? Cobaan itu kan menguji itu supaya jadi kuat gitu. Ya, jadi saya anggap itu kesempatan untuk belajar sabar, untuk belajar makin tekun berdoa. Saya kebetulan suka meditasi ya, meditasi, doa, kemudian merenung, saya membaca. Nah, yang ada dalam pikiran saya, yang saya tanamkan itu saya hidupi gitu. Paling tidak kita mengetahui kebenarannya dulu Mas Beni. Kalau menurut saya ya, misalnya gini, saya jadi dokter, berarti kan saya harus punya ilmunya. Ketika saya punya ilmu, baru saya menerapkan ilmu saya dengan praktek tadi ya. Saya membaca endoskopi, habis itu saya praktekkan endoskopi sama. Ketika saya pengen mencegah atau sekalipun tidak mengalami suffering, tapi saya pengen menjadi seperti itu, berarti saya punya ilmu dulu. Nah, ilmunya itu yang saya pegang. Ketika ada kesulitan, kan hidup penuh kesulitan juga walaupun kecil ya. Nah, tetapi tetap justru belajar dari yang kecil-kecil itulah sebenarnya kita dilatih, kita latihan untuk membentuk virtue atau keutamaannya. Jadi berarti sabar. Message kita hari ini juga termasuk bahwa belajarlah dari peristiwa kecil. Dari hari ke hari. Itu menarik sekali. Saya membaca buku meditasinya Marcus Aurelius, itu Stoa. Dia seorang kaisar. Dia begitu bangun pagi, dia sudah membayangkan, hari ini saya akan ketemu orang yang sangat menjengkelkan dengan aku. Tetapi aku akan tersenyum pada dia. Itu hanya imajinasi. Untuk apa? Memantik di sini itu untuk membuat jejaring hidup positif. Jadi artinya dari waktu ke waktu itu sudah kita itu diingatkan
hidup secara baik dan benar gitu. Jadi ya sehari-hari gitu, bukan harus menunggu. Enggak. Dalam rangka menyiapkan amunisi gitu ya Om. Ya istilahnya sedia payung sebelum hujan ya. Masa kita mau jatuh dulu kan, orang-orang nggak mau jatuh ya. Tapi ketika jatuh pun kita sudah siap gitu loh, sudah punya amunisi gitu. Oke, nah ini agak teknis mungkin pertanyaannya. Di dalam buku ini kan ada banyak sekali perspektif ya. Mulai, maksudnya kalau di psikologi sendiri misalnya antara Viktor Frankl sama CBT kan nggak berteman kadang gitu. Nah, Om bagaimana perjalanan, apakah semua ini disetujui oleh Om atau ada yang ini adalah bagian dari perjalanan memahami sesuatu? Jadi gini, saya mengambil dari Viktor Frankl, jadi mungkin perlu dijelaskan sedikit. Viktor Frankl itu seorang psikiater Yahudi yang dipenjara di Auschwitz oleh Hitler. Kemudian dia dimasukkan dalam kamp konsentrasi, di mana harapan hidup itu kecil gitu. Nah kemudian dia bertanya dalam diri, haruskah hidup itu tergantung pada orang lain? Tidakkah hidup itu ditentukan oleh kita sendiri gitu? Apapun yang terjadi dari luar, ketika aku tidak terganggu, maka nggak ada yang masalah. Gitu. Maka dia mengembangkan namanya kebebasan batin atau kebebasan eksistensial. Jadi dia menggambarkan gini, di dalam jiwa terdalam kita itu ada suatu celah, celah kosong. Nah itulah kita boleh memilih. Ketika kita diejek, dihina, menderita, kita mau memilih menolak, menerima, menanggapi secara negatif atau positif. Gitu. Nek saya diejek, saya tersenyum, kan nggak sakit hati. Tapi kalau saya memilih menolak, berarti kan saya sebenarnya menderita sendiri. Nah itu kan kebebasan eksistensial. Itu dari Viktor Frankl. Nah kalau CBT kan berarti kita belajar mengubah cara pandangnya. Itu sebenarnya kan ngambil dari filosofi Stoa juga ya. Jadi seperti ini, ketika yang tidak bisa diubah diterima, ya kan seperti itu. Terus kita menghidupi sisi yang positif tuh. Nah persoalannya kan yang susah itu kita melihat sesuatu, sebenarnya gini, kita melihat sesuatu yang paling bijaksana adalah melihat sebagaimana adanya gitu. Kan harusnya gitu. Misalnya bencana, loh ya bencana kan fenomena alam. Itu kan melihat sebagaimana ada. Tapi kita kan melihat dari aspek kepentingan kita, yang menguntungkan kita senang, yang merugikan kita tolak. Karena menolak kita sedih, kita marah. Karena menguntungkan saya gembira. Tapi kan jadi ya nek seneng, bagus, gembira, nek enggak sedih. Itu kan kita dipermainkan oleh situasi ya. Sebenarnya kan ya itulah cara pandang. Sebenarnya segala sesuatu itu hanya cara pandang. Maka Epictetus itu mengatakan begini, bukan persoalan yang mengganggu kita, tetapi cara pandang dan respon kita, itulah masalahnya gitu. Bukan persoalannya gitu, tapi cara pandang kita. Ya misalnya saya diejek ya, enggak saya dengarkan, itu kan saya tidak merespon, tapi naik saya jengkel, saya marah, jur gelet, berarti kan saya terbawa gitu. Kira-kira begitu ya. Begitu banyak perspektif dalam satu buku, Om, cara mengumpulkannya bagaimana? Dari tahun berapa? Bagaimana? Itu teknik menulis ya kalau menurut saya ya. saya biasanya menulis itu 1 tahun. Saya sediakan satu buku itu 1 tahun, Mas Beni. Jadi saya membuat kerangka. Dan kerangka itu pun tidak mudah, saya ubah-ubah. Misalnya satu judul, kerangkanya A, yang B, C, D itu ya. Baru A itu apa idenya saya masukkan kotaknya itu loh. Kita sudah menyediakan ruang. Materinya kan kita masukkan gitu. Nah setelah terkumpul saya membaca, oh ini bagus untuk kotak sini, saya bagus untuk gini. Kayak kita yang nulis ilmiah Mas. Pendahuluan, oh ini saya baca bagus untuk pendahuluan. Terus. Jadi kalau kalau diskusi baru dimasukkan di situ. Jadi tidak bisa, saya nggak bisa nulis runtut. Karena ide-ide itu kan datangnya nggak setiap saat. Begitu ada ide cocok ini di kotak sana, di topik sana. Tapi saya pembaca terus gitu. Membaca sehingga lama-lama kan
Ya kayak bikin rumah kan pertamanya rangkanya dulu, nanti diisi temboknya, terus habis itu desain interiornya kan nemplek-nemplek kan. Saya nggak bisa menulis sudah jadi, nggak bisa, proses. Tapi poinnya adalah idenya itu apa, terus bikin rangkanya, baru sambil membaca dapat isinya sedikit-sedikit, baru setelah itu diedit ulang, diputar balik gitu loh. Jadi dalam 1 tahun itu kegiatannya adalah riset atau ya membaca merenung gitu. Ya kayak Mas Beni lah. Merenung. Oh iya. Hobinya merenung. Linknya. Tadi Briadi sudah meletakkan dulu ruang-ruang yang ada di tempat ini. Dan saya tetap dalam diri saya dalam takutannya. Jadi kerapiannya di sini yang ruangnya itu bukan tentang baik dan buruk, tentang bagaimana kita habit ya. Style. Iya. Dan kadang-kadang gini, ide itu datangnya itu sesaat gitu. Kalau nggak segera diungkapkan, hilang. Gitu. Misalnya saya membaca, oh ini ada quote bagus, tak catat dulu gitu. Begitu sudah, baru tak masukin laptop. Dapat lagi, wah ini masukin lagi. Gitu. Jadi kayak nabung lah gitu. Kayak nabung gitu. Apa kan langsung teleponan ceritanya gitu. Supaya dia yang mencatat. Iya. Dari tahun berapa Om? Saya sebenarnya apanya maksudnya? Berproses begini maksudnya, ya kan mencari, kemudian mengkompilasi. Kalau saya menulis itu sejak mahasiswa ya. Saya bukan jadi menulis itu buat saya itu paksaan pertama. Paksaan, saya paksa. Dulu zaman kadang-kadang waktu kuliah dulu kan kadang-kadang nulis di koran ya. Itu kan pakai ketik gini. Wah, untuk ngirim itu bisa sampai 10 naskah diketik ulang gitu. Misalnya satu naskah 8 halaman. Bisa sampai 10 kali ketikan 80 lembar itu. Kleru ganti lagi 8 halaman. Fotokopi? Zaman dulu kan nggak ada. Ketik manual. Om kirim ke koran apa? Pernah ke Kompas juga. Waktu saya di puskesmas, zaman bidan desa itu kan, saya nulis di Kompas itu. Bidan desa pahlawan kesehatan, saya masih ingat. Saya juga ingat. Saya ingat di Kompas. Puskesmas mana? Saya di desa di Jambi sana. Jambi. Oke. Jadi memang kalau menulis itu adalah cara Om belajar juga ya berarti? Ya yang jelas buat saya itu harus dipaksa lah. Mendisiplinkan diri. Oke. Nah yang menarik, bagaimana proses, maksudnya Om juga belajar tentang filsafat dan segala macam, bagaimana itu mempengaruhi cara Om menghadapi pasien? Ya saya yang jelas begini, sekarang kalau dulu kan namanya dokter ya saya merasa juga nggak baik-baik juga gitu loh. Tapi lama-lama kan sadar gitu, wah misalnya dengan farmasi misalnya gitu kan, saya mestinya nggak begitu gitu loh. Ya artinya terhadap pasien juga begitu. Saya berusaha membantu aja. Misalnya contohlah pasien yang dispepsi yang tak tulis itu. Kadang-kadang dia datang sudah kemana-mana. Buat saya hanya membutuhkan waktu untuk saya jelaskan. Saya jelaskan. Obatnya sama. Dia senyum karena polanya sama. Iya. Jadi kadang-kadang saya menggunakan obat yang sama dengan yang dipakai. Cuman saya menjelaskan gini. 25% kesembuhan dari itu, dokter itu hanya bantu 25%, 75% itu dari bapak atau ibu. Kenapa begitu? Ya kan pola hidup, pengendalian diri soal makan, penerimaan diri, semeleh, bersyukur misalnya. Itu kan milik bapak, masa mau sembuh dari obat. Bapak kan ada badannya, ada pikirannya, ada rohaninya. Ya nggak bisa, namanya sakit itu interaksi semuanya gitu. Terus tak tunjukkan nih loh pengaruh makanan dari hasil, artinya tetap perilmiah ya. Makanan yang bisa membuat kambuh. Sudah kendalikan ini belum? Nah, cobalah kendalikan. Jadi
sakit itu punya pesannya adalah bahwa kita ini masih lemah. Jadi justru dengan sakit kita diingatkan supaya kita makin kuat. Kuat apa? Soal mengendalikan diri, makanan, soal emosi, soal belajar bersyukur, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi ya ternyata banyak membantu. Karena kan sakit itu sebenarnya banyak yang fisiknya tuh bagus gitu loh. Apalagi di ilmu kami itu kan ada namanya functional gastrointestinal disorder. Jadi keluhan tapi nggak ada penyakit gitu loh. Nah, mereka datang ke dokter-dokter lain kan dianggap fisik gitu loh. Padahal sebenarnya kan tidak sesederhana itu. Begitu dia menerima, mengerti, menyadari, ya sudah responnya udah beda gitu loh. Nggak lagi muram wajahnya, tidak lagi stres. Apalagi setelah di endoskopi baik-baik saja, gitu kan. Jadi autosugesti. Iya. Oke, berarti pertanyaan kedua mungkin buat Papa dan juga Om. Iya. Dokter kan ketika ngasih obat aja kan sudah selesai sebenarnya, gugur tugasnya. Tapi apa pentingnya pasien sembuh? Kalau menurut saya karena itu dokter itu harusnya seperti itu. Cuman kita hari ini, saya tidak bisa mengklaim itu juga Om Cahyo ya. Tapi hari ini kita mau menjadi dokternya manusia. Kita duduk di tingkatan bahwa saya manusia, kau juga manusia. Sehingga kita perbincangan itu adalah tentang fungsionalnya. Bahwa kita tuh berfungsi untuk memandu. Gitu. Dan kalau di dalam Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa obatilah dirimu sebelum mengobati orang lain. Artinya kan sebetulnya kan kita haruslah seperti tadi, kita haruslah selesai juga di dalam apa yang akan kita sampaikan kepada pasien. Tetapi dari sisi kesepakatan kita tentang hal itu tadi yang terdengar juga di Om Cahyo, itu kita memang tidak memposisikan dokter itu pada sosok yang kayak unreachable bagi pasien. Justru kita akan bisa bersama itu. Setuju. Apa tuh tadi pertanyaan? Maksudnya ketika Om sudah menjalani SOP itu kan sebenarnya sudah cukup gitu ya. Tapi apa yang membuat seberapa penting pasien sembuh gitu bagi seorang dokter? Ya, saya sebenarnya pengennya ya, tapi kan tidak selalu bisa begitu ya. Begitu pasien masuk pulang itu dengan rasa yang berbeda gitu loh. Nah itu persis. Saya juga menginginkan hal seperti itu. Bahkan saya katakan, kamu pulang ke sini harus sudah ada menemukan sesuatu yang bukan membawa resep gitu loh. Tidak sekedar membawa resep. Dan saya mencoba untuk tidak membebani pasien dengan beban finansial. Misalnya gini, kadang-kadang saya tak kasih obat, tak kasih salinan resep. Tujuannya nggak usah kontrol lah. Kalau cocok lanjutkan saja. Dan obat saya pakai generik. Mungkin saya dokter subspesialis yang paling banyak menggunakan generik. Pernah saya nyatanya seperti itu. Iya, saya di Palembang, Mas. Pasien sampai protes kok. Tak kasih obat generik, dia datang harapannya bawa duit banyak, entah emang situ balik lagi. Loh kok dikasih kok cuman harganya gini apa sembuh gitu. Tapi setidaknya inilah sisi yang lain, kami juga dokter kan. Ada dokter-dokter yang seperti kami ini gitu loh. Yang sepakat, hampir keseluruhannya saya sepakat dengan pemikirannya seperti itu. Kita tidak perlu mengatakan ini yang baik, mereka yang tidak juga tidak perlu. Tapi inilah kita. Karena kita meniti di jalur kita sendiri gitu. Dan itu yang kemudian kalau hari ini ditanyakan, ya tentunya kita kemudian memberikan keterangannya. Tapi tidak perlu argumen tertentu karena kita hanya meniti karakter kita. Dan karakter ini memang sudah dibawa juga dari lahirnya sebetulnya. Ya kan yang kita cari itu hidup tenang ya. Orang kan pengen hidup tenang, damai. Kalau kita bohong pada diri sendiri ya dengan cara-cara yang tidak baik itu kan ya kembali lagi lah ya ke kita ya. Nah ini maaf sekali saya mundur lagi. Tidak terstruktur. Jadi apa? Kan jawabannya enggak struktur. Tadi Om juga menyatakan ada
beberapa pertanyaan krusial yang harus dijawab. Ya. Sudahkah mendapat jawabannya? Sudah semuanya. Oh. Cuman kan perjalanan belum selesai. Iya, iya. Misalnya gini, siapakah saya gitu ya? Iya. Ya, saya menempatkan diri bukan sebagai seorang filsuf, bukan. Saya sebagai orang beriman. Iya. Karena gini, dalam renungan saya, ini nggak tahu ya, mungkin sombong sekali kalau bilang penemuan ya. Tapi dalam refleksi saya, kebenaran itu dibagi tiga tangga, kebahagiaan juga 3 tangga. Okay. Tangga pertama adalah kebenaran akademis. Saya sebagai dokter belajar akademis, tapi hasilnya kan cuma tool ya. Iya. Akademis itu hanya kepandaian, kepinteran, tool gitu. Dan kebahagiaan yang didapat itu kan hedonis ya. Hedonis itu artinya gini, saya pengen kesenangan, kenikmatan dengan apa yang, karena saya jadi dokter, saya duitnya banyak, saya bisa menikmati ini itu, saya berusaha tidak pain dan no pain, tidak sakit, dan itu level pertama. Jadi kebenaran akademis, tangga pertama, kebahagiaannya itu hedonis, kesenangan dan kepuasan gitu. Naik lagi 1 tingkat. Itu disebut kalau saya kebenaran filosofis. Kebenaran filosofis itu tadi intinya bagaimana kita menggunakan tool ini dengan wise, bijak. Satu. Yang kedua, kita bisa hidup berhadapan dengan berbagai kesulitan tapi tetap punya pertahanan gitu. Berarti kan karena kita membaca, merenungkan, sehingga menghadapi situasi-situasi sulit itu kan punya pemikiran yang benar walaupun masih tersandung-sandung. Nah, apa yang didapat kebahagiaannya? Level 2 itu kalau bahasa Aristoteles itu eudaimonia. Eudaimonia itu kebahagiaan yang diperoleh kalau melakukan kebaikan. Jadi kalau hedonis itu kan saya lapar, saya makan kenyang, saya puas. Itu level pertama. Tapi level kedua bukan lagi saya lapar, kenyang, puas, bukan itu. Naik lagi kebaikan yang berbuah pada kebahagiaan. Tidak selalu orang baik itu bebas dari penderitaan, tidak. Tetapi karena kebaikannya didukung dengan keutamaan, kesabaran, kebijakan, dia sanggup menghadapi kesulitan dengan tenang. Itulah. Dan dalam dia love mankind gitu, mengasihi sesama. Itu kebaikan yang kedua, eudaimonia. Nah, yang ketiga, ya kita percaya sebagai agama ya, Mas Beni Muslim, saya Katolik, itu adalah kebenaran ilahi dengan iman ya. Iman itu kan percaya tanpa melihat, yakin terhadap apa yang diwahyukan, sehingga ya berserah tuh. Jadi kebenaran yang menurut saya yang paling tinggi itu ya kebenaran ilahi. Saya percaya pada yang menciptakan. Apapun yang terjadi, saya berusaha dengan kemampuan saya, tapi saya tidak mengandalkan diri sendiri. Nah, sehingga levelnya kebahagiaan itu kebahagiaan yang dianugerahkan Tuhan pada saya gitu. Itu yang level. Jadi siapakah saya? Apa tujuan hidup saya? Ya menurut saya sudah terangkum di situ. Orang siapa saya? Manusia yang lemah, terbatas, diciptakan. Otomatis ya harus percaya pada yang menciptakan. Kemudian juga tujuan ya jelas orang pengen bahagia, tapi tidak selalu. Orang hidup itu kalau bahasa Budanya kan duka, hidup penuh penderitaan, penuh kesulitan. Enggak mungkin kita bebas dan pasti mau mati aja takut, sakit, tapi harus dihadapi gitu. Sehingga bagaimana makna penderitaan itu kan ya menurut saya sih ya kira-kira begitulah. Jawaban sudah, tapi untuk ya namanya perjalanan hidup, berproses gitu. Jatuh bangun pasti. Tapi pertanyaan ini muncul dari mana? Mundur. Refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu merenung. Ya gini. Di episode apa Om? Ya jadi gini, Tuhan sudah menciptakan kita rasio ya. Wah kalau akademis kan rasionya digunakan untuk meneliti ya. Nah kalau rasionya para filsuf kan untuk merenung untuk menemukan kebenaran tadi. Tapi kan nabrak-nabrak ya, ini bukan, mencari, membaca ini, setuju, ini setuju, ya udah dihidupi. Apa makna dihidupi? Ya,
yang dianggap baik dan benar itu yang dipertahankan, diperjuangkan untuk jadi milik gitu. Misalnya gini, kesabaran itu kan penting. Berarti ketika ada ujian yang menuntut saya sabar, saya anggap inilah waktunya saya belajar sabar. Nah, semua harus saya hidupkan dalam kesadaran saya. Nah, ini kesadaran ini penting ya. Kalau kita bicara filosofi Buddha kan kesadarannya. Kesadaran itu apa? Dari waktu ke waktu saya sadar apa yang sedang saya lakukan. Ini menarik Mas Benny. Jadi sebuah penelitian neuroscience ada di dalam buku ini. Jadi ketika saya diejek, saya kan marah. Sebenarnya itu mekanisme fisiologis bahwa hormon stres, adrenalin, kortisol itu keluar sangat tinggi dan tidak bisa kita redam. Karena itu fisiologis. Tetapi 1-2 menit kedua itu kadarnya akan turun. Semua tergantung saya. Misalnya gini, saya diejek kan saya marah nih. Di jalan orang klakson, pengennya itu di sini turun terus ngebrak. Itu karena adrenalin yang naik. Tetapi 1 menit kemudian dia turun. Nah, ketika kita membangkitkan kesadaran kita, maka kita hidup dalam kontrol gitu loh. Aku kok marah ya? Aku kok mau ngamuk sama pas saya? Janganlah, kamu kan pengen belajar sabar. Nah, berarti kan pada saat itu saya menghidupkan channel kesadaran saya. Metakognisi. Ya, tetapi kesadaran saja kalau tanpa tujuan, ngapain gitu loh. Tapi kalau saya sudah punya komitmen untuk apa? Untuk sabar, untuk tidak suka marah, kan berarti rasio saya hidup ya. Kalau apa namanya Daniel sama yang kecerdasan emosional. Goleman. Nah, Goleman itu kan ada pikiran rasional, pikiran emosional. Ketika kita menghadapi sesuatu yang muncul emosional, itu hanya berlangsung berapa menit. Nah, pada saat itulah kesadaran bisa mengaktifkan pikiran rasional. Nah, ketika kita menggunakan, ya nggak akan terjadi apa-apa gitu. Ingin dihormati, ingin dan sebagainya, sehingga kadang-kadang kita merasa iri, tapi ketika itu kita sadari bahwa itu dianggap sebagai tantangan gitu loh. Berarti kan sebenarnya kan saya senangnya filosofi Stoa itu mengajarkan begini. Ketika kita bisa menggunakan pikiran nalar yang murni, maka segala yang apa kita lakukan itu jalannya ke sana gitu. Nah, faktor yang menghambat itu kan emosi. Emosi negatif, nafsu, keinginan. Nah, bagaimana sih mengendalikan ini gitu loh. Tapi kan saya tahu gitu. Oleh karena itu kalau saya tahu, saya memang berkomitmen ya kehidupan sehari-hari saya yang banyak godaan, yang banyak ini ya harus saya tahan, saya kendalikan gitu. Nah, modal mengendalikan itu kesadaran dan komitmen. Saya punya komitmen untuk tidak begitu gitu. Dan ketika terjadi saya sadar ini latihan saya. Seperti yang tadi Marcus Aurelius itu dia mengatakan begitu, belajarlah dari peristiwa sehari-hari. Apa yang kamu hadapi sebagai ujian, sadarilah bahwa itu ujian, kamu sedang ujian. Ibarat kamu naik sepeda di waktu kecil itu karena kamu manusia, maka saya bisa melepasnya. Tapi kalau sekedar diberi satu, nanti kalau menceng gini kan, nggak akan selesai kan. Makanya yang disebut kesadaran tadi adalah sebetulnya perbendaharaan manusia untuk dijadikan sarana berjalan. Lalu komitmen tadi itu kan yang membuat kita bergerak sesuai dengan arah yang tadi itu. Ini tak tulis di sini, topiknya kesadaran ini. Yang menjaga kesadaran dari waktu ke waktu, halaman 177. Jadi gini, seorang Buddhis ya, saya ini suka Buddhis itu mengatakan gini, kalau kamu makan, sadarilah kamu sedang makan. Itu kita berarti menjaga kesadaran dari waktu ke waktu. Kalau kita mandi, rasakanlah mandi. Tapi pertanyaannya, ketika kita makan, kemana pikiran kita? Iya kan? Pikiran kita tuh 60.000 per hari. Kayak monyet. Iya. Makanya ketika saya makan, saya ngalamun sana. Itu saya hidup tanpa kesadaran. Dan menurut Buddha,
kesadaran pencerahan itu adalah ketika kesadaran mampu menguasai pikiran. Jadi level di atas kesadaran. Yang buat kita sedih kan masa lalu, masa depan. Masa depan saya takut, masa lalu saya menyesal. Masa lalu saya benci, saya marah, tidak mengampuni. Tapi ketika saat ini enggak ada masa lalu, tapi susah malah. Itulah kesadaran. Butuh berapa lama sampai hidup? Maksudnya? Maksudnya kan tadi kalau hanya untuk tahu ya gampang ya. Tapi untuk menguasai ya sampai mati. Tapi kalau Bapak tambahkan, hidup itu ya yang sekarang ada di diri kita ini. Kenapa bertanya tentang butuh berapa lama? Ini pengalaman kami ini kan memang sebuah perjalanan yang panjang. Tapi untuk kalian yang generasi berikut itu sebetulnya akan bisa lebih mempercepatnya dengan komunikasi yang dibangun ini tadi. Sebetulnya narasi-narasi ini penting, bukan hanya sekedar sebuah podcast yang ringan-ringan. Ini adalah sebuah yang seharusnya kita semua bisa temukan. Justru kami yang sudah banyak berjalan dan keliru itu juga tetap bisa akan bermanfaat sekiranya ini bisa dijadikan sarana. Tapi tidak tentang butuh berapa lama, ini khawatirnya nanti akan menjadi sebuah hal yang meragukan dirimu sendiri. Sementara kamu masih bersama hidup itu kan? Maka sebenarnya pola ini tadi akan membuat hal itu bisa ditemukan sendiri. Bahkan perbendaharaan kita sendiri juga akan kita makin pahami gitu. Dan hidup memang untuk itu. Ya, mumpung masih muda ya, menurut saya belajar ya. Karena dengan belajar itu kan kita banyak pengetahuan. Kita mengasihi, mencintai belajar. Dengan belajar kita banyak pengetahuan lebih wise ya dalam memutuskan. Ya, psikolog sangat dekat dengan filsafat ya. Dan catatan hari ini adalah dari Om Cahyo bahwa mungkin kita bisa sedikit berbeda dengan yang lain, tapi ternyata kita juga bisa mendapatkan perbendaharaan yang lebih daripada yang mungkin didapat oleh yang lain. Masalah ada yang hilang atau ada yang tidak tercapai itu hal yang tidak perlu kita kenang-kenang sebagai apapun, tapi yang hari ini kita dapat ini sebenarnya sesuatu yang berharga. Bagaimana keinginanmu untuk tahu itu tadi, tapi tidak, itu sebetulnya memberi semacam kepercayaan diri mestinya bahwa di tiap profesi itu kita perlu punya sebuah punya sebuah kesadaran bahwa man behind-nya ini yang seperti disebutkan tadi kan manusia. Gitu. Bukan kemudian kita menjadi profesi tertentu lalu itulah identitas kita kan bukan. Man behind-nya tetap manusia. Struktur manusia sudah dituangkan dalam sebuah buku yang bagus itu. Yang begitu runtut itu saya lihat apa namanya? Kompleks juga. Tapi saya agak punya pertanyaan menggoda ini. Dari awalnya disebutkan di situ bahwa pada saat itu rasionalitas atau nalar atau pikiran itu punya batasan. Lalu kemudian yang emosi akan kemudian muncul gitu ya. Itu bagaimana penjelasannya? Jadi gini, pikiran itu kan fungsinya menemukan kebenaran, Ini menurut seorang bijak. Lalu kita dianugerahi kehendak bebas, kehendak bebas untuk memilih yang baik. Aslinya begitu, bahwa kita diciptakan kan sebenarnya baik ya, tetapi karena sesuatu hal kita tidak baik. Nah, pikiran itu pada intinya adalah untuk menemukan kebenaran dan kehendak itu untuk menemukan kebaikan. Jadi sinkron. Tetapi karena ada sesuatu yang sifatnya materi, tubuh kita kan terikat oleh hukum materi ya. Ada libido kalau anunya bilang, ada dorongan-dorongan tubuh. Nah, dorongan tubuh kita ingin seks, kenikmatan makan, kenikmatan daging. Itu kan mengubah pikiran. Nafsu-nafsu yang kita buat. Jadi nafsu itu
Nah, nafsu, jadi gini, nafsu, emosi, dan pikiran nalar sering berperang. Tetapi dalam prakteknya pikiran hampir selalu kalah. Iya. Nah, kenapa? Ya karena ternyata kita nggak bisa melawan godaan diri kita gitu, nggak mudah tergoda ya. Lihat orang cantik, lihat orang sukses, saya timbul iri. Itu kan, tapi pada kenyataannya sebenarnya ini diciptakan untuk baik gitu loh. Pikiran itu menemukan kebenaran, kehendak untuk berbuat baik. Nah, bagaimana kita sebenarnya ngerem? Nah, itulah yang diajarkan salah satunya sama filsuf Stoa itu. Bagaimana kita hidup asketik itu ya berpuasa seperti Mas Beni. Kemudian juga apa namanya hidup sederhana misalnya. Sebenarnya itu kan mengendalikan ini loh. Nafsu-nafsu. Relevan sekali ya. Iya. Dan kalau bulan seperti kalau saya menyampaikan gini bahwa yang mengendalikan interaksi antara nafsu, pikiran, emosi itu keutamaan ya. Pilarnya itu yang gondeli itu keutamaan. Nah, keutamaan itu dibagi 3. Keutamaan personal. Saya pengen maju berarti saya harus belajar. Saya harus pikiran terbuka. Saya harus punya passion. Saya harus tekun. Itu personal. Tetapi hidup sebagai sosial, saya harus murah hati. Saya harus baik dengan orang lain. Hidup banyak cobaan, saya harus sabar, harus tekun, harus adil, harus berani. Hidup saya manusia terbatas di dunia. Nah, dan saya ciptaan, berarti saya ada namanya keutamaan. Kalau bahasa kami itu keutamaan ilahi. Itu ada iman, harapan, dan kasih ya kalau bahasa Kristiani ya. Nah, bagaimana keutamaan itu kita latih sehingga ini menjadi pilar yang kuat untuk supaya nalar itu bekerja sebagaimana seharusnya, kehendak menghendaki yang baik gitu. Karena ini dikunci gitu loh. Nah, itu strukturnya begitu. Saya menggambarkannya. Itu penggambarannya. Ada. Saya menulis buku itu. Tapi karena ini berbau Kristiani, saya nggak bahwa. Nah, tapi saya membuat bagannya begitu. Hati ya, perasaan ya. Setuju. Dan diri kita yang sejati itu sebenarnya kalau dunia modern kan akal ya. Semua dibangun dengan akal. Tetapi secara rohani itu yang menentukan itu hati sebenarnya. Jadi kalau saya menggambarkan gini, hati itu seperti ruang. Di dalam ruang itu tersimpan berbagai macam hati nurani ya. Hati nurani itu kan kalau kita bicara itu suara Tuhan yang menuntun kita untuk selalu berbuat baik. Tapi ternyata hati nurani itu tercemar oleh misalnya Carl Jung ya, kan belajar juga ada dunia bayang-bayang, tahu ya? Carl Jung itu mengatakan di dalam alam sadar kita itu ada dunia bayang-bayang, dunia yang penuh kejijikan, kejelekan, dendam, kebencian, pokoknya yang buruk-buruk itu disimpan, tersimpan rapi, tapi dia mengendalikan gitu. Jadi kalau ada peristiwa, kita itu secara alami yang ditonjolkan kan yang bagus ya. Make up, ramah, itu namanya pesona. Itu pesona yang ditonjol. Yang tidak suka, kita masukkan ke alam bawah sadar, dalam dah. Tetapi karena di dalam dia menggerakkan. Nah, dia tersimpan dalam hati. Maka orang bilang apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Apa yang keluar dari akal bersumber dari hati. Kan sebenarnya diri kita itu diri rohani ya, hati rohani, kan seperti apa bukunya siapa Fatarudin siapa yang burung-burung Atar itu kan burung itu menjelajah ternyata ketemu Tuhan itu ada di dalam diri Tuhan dia ada di dalam tempat diri itu ketemu dengan kembarannya itu di situ digambarkan Faridudin Atar itu saya juga baca artinya kan sebenarnya ada di dalam diri. Nah di diri itu di mana sih? Berarti kan di paling dalam. Kalau dalam kerohanian kami mistikus itu mengatakan di dalam diri kita itu ada ruang puri batin lapis 8 atau berapa yang di dalam itu roh Allah ada di sini. Sehingga perjalanan kita itu bukan perjalanan ke sana, tapi ke dalam gitu loh. Makanya di dalam Islam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau siapa mengenal dirinya akan mengenal kan Tuhan. Gitu, sebenarnya kan ini kenapa begitu? Ya memang begitu. Iya begitu. Bagi para pencari itu
alur pencariannya menempuh jalan yang hampir sama. Iya. Gantung apa? Tapi ini kita sudah begitu panjangnya ya. Iya. Memang kalau mau diturut banyak sekali yang bisa kita bahas. Iya. Saya membaca itu Al-Ghazali itu yang Iya. apa? Alkimia ya. Kimia kebahagiaan. Nah, itu kan profesor toh beliau. Memang kita Tinggalkan harus semua. main Iya. dalam berpikir ini. Iya. Tidak bisa kita menyekat diri kita Karena universal tuh kayak. karena universal. Betul sekali. Dan juga banyak belajar. Ini juga Iya. menjadi semacam apa ya? Ya, ini kan kita. Iya. Kita tidak menyuruh yang lain seperti kita ya. Tetapi paling Ya, tidak pilihan hidup kita. pilihan hidup kita seperti ini. Iya. Tetapi kita bukan kemudian akan apa? Karena jalan kita berbeda ya, dengan jalan itulah kita belajar. Iya. Iya. Dengan jalan itulah kita menempuh dan meneliti perbendaharaan yang kita temukan dalam tiap diri kita sendiri. Dengan cara yang berbeda sekalipun, Iya. Iya. tetapi nanti kita akan menemukan. Oke. Oke, Nah, sepertinya ini sudah sudah di selesai ya. penghujung acara, Kurang. tapi mungkin penonton di studio ada yang mau bertanya. Saya kira mereka sudah di ruang keasikannya sendiri untuk Iya. mendengar. Karena setuju enggak bahwa kita ini juga dimulai dari mendengar baik Ya, memang pada awalnya. harus dimulai dari jadi pendengar ya. Iya, 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 iya. Itulah Baik. sebetulnya mendengar dengan baik itu juga akan Iya. merupakan awal dari sebuah apa namanya transformasi Iya, betul. yang kita kemudian akan tidak menyanyiakan orang lain siapapun Iya. itu. Iya. Jadi Kita justru akan mendapatkan sesuatu seperti hari ini gitu. ada yang bilang tuh kebijaksanaan itu karena kita open mind dan open heart gitu. Oh, iya. Kayak ada cerita jadi profesor sama seorang sufi mau berdiskusi, terus si sufi naruh diisinya gelas ditutup terus dia tuangkan. Loh, kok nggak dibuka kamu tuangkan? Ya kalau kita mau diskusi ya dibuka dong. Nah, profesornya sudah anu dulu gitu Iya. loh, sudah Sensi. Isi. pasang barir tuh. Aku yang bener ya. Dia kan Iya, menyindir sebenarnya. Iya, Ya, kalau iya. mau diskusi ya dibuka ininya. Padahal itu kan rumus kenyataan. Iya. Kita kadang-kadang membawa gelar itu sebagai bagian dari diri kita. Padahal ya inilah contoh. Iya. Para pencari gelar-gelar kita tetap ada, tidak Iya. pergi. Bisa juga untuk sarana pengabdian maupun pahala gitu kan sama aja kan. Tapi nyatanya kita tidak ingin kehilangan diri kita gitu. Jadi kamu nggak usah khawatir tentang jebakan itu. Oke. Demikian para pemirsa sekalian, ini sebuah kesempatan yang indah sekali. Sama matur nuwun. Ya. Sudah diberi kepercayaan untuk dimasukkan podcastnya. Monggo.